Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Prasetyo dengan NIM 666123016. Ini saya akan mempresentasikan terkait untuk MK Governansi Digital tentang PLN Mobile. Ya, yang pertama itu kita bisa lihat analisis isi matriks untuk PLN Mobile ini ya. Jadi matriks ini memetakan eh, unit-unit di PLN ke dalam setiap model tata kelola untuk melihat bagaimana alur keputusan akan berubah. Yang pertama itu ada monarki bisnis dan monarki TI. Monarki bisnis yaitu semua kebutuhan akhir dibuat oleh PLN, direksi PLN. Dalam model monarki, keputusan dibuat oleh tim dari PLN pusat atau divisi TI, menunjukkan sentralisasi penuh baik level bisnis maupun TI. Lalu ada model feodal. Di sini kekuasaan menyebar ke daerah-daerah. Jadi unit PLN daerah memberikan masukan dan juga membuat keputusan terkait eh, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur. Di wilayahnya masing-masing model ini sering menyebabkan sistem yang tidak seragam antar daerah. Selanjutnya ada model federal. Model ini tampaknya yang paling relevan dan mungkin yang sedang diterapkan oleh PLN karena paling baik diisi. Terlihat adanya kolaborasi kuat antara pusat dan daerah, divisi TI pusat dan unit PLN daerah, sama-sama memberikan masukan untuk hampir semua domain. Terus keputusan akhir. Jadi untuk hal-hal strategi seperti prinsip, arsitektur, dan investasi tetap dipegang oleh tingkat pusat. Ini memastikan adanya standar yang seragam secara nasional, sementara kebutuhan spesifik daerah tetap didengar. Lalu ada model duopoli. Model ini menunjukkan kemitraan antara dua kelompok. Misalnya untuk prinsip TI, kebutuhan dibuat oleh direksi PLN dan divisi TI. Jadi untuk kebutuhan aplikasi dibuat oleh divisi TI dan unit layanan penggunaan. Selanjutnya ada model anarki. Kolom ini hanya terisi pada bisnis app needs input dengan keterangan pengguna atau masyarakat bebas undi. Ini secara cerdas menggambarkan bahwa dalam model anarki atau kebutuhan ini didefinisikan oleh setiap pengguna secara individual yang bisa bebas mengunduh dan menggunakan aplikasi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya arahan dari pusat. Nah, jadi selanjutnya untuk kesimpulannya. Jadi aplikasi PLN Mobile ini berada dalam model tata kelola federal dan duopoli. Jadi pengambilan keputusan bersifat kolaboratif antar divisi teknologi informasi PLN dan unit-unit daerah terkait mencerminkan eh, model federal dalam hal strategi seperti investasi, arsitektur, sistem, dan prinsip IT. Tuhan, keputusan akhir tetap berada di tangan PLN pusat sebagai model bisnis monarki. Jadi pengguna oleh masyarakat luas tidak sepenuhnya bebas tanpa regulasi sehingga tidak termasuk kategori anarki. Hmm. Selanjutnya itu saya akan mempresentasikan tentang solusi digital di Banten, artikel dari Bu Ayuning. Jadi solusi digital di Banten ini yang pertama itu ada infrastruktur teknologi. Itu pemerintah membangun menara BTS di daerah terpencil untuk meningkatkan koneksi internetnya. Selanjutnya ada aksesibilitas internet. Jadi pemasangan gratis di kantor desa dan taman kota agar masyarakat bisa mengakses internetnya. Selanjutnya ada literasi digital. Jadi pelatihan penggunaan smartphone
dan media sosial bagi lansia di balai desa ini akan memudahkan penyebaran informasi dan pengenalan teknologi. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Jadi program ini melakukan subsidi paket internet yang murah bagi pelajar dan UMKM untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas bagi UMKM sendiri, memudahkan. Selanjutnya ada kolaborasi dan inovasi. Jadi kemitraan dengan penyediaan layanan untuk memperluas jaringan di desa-desa. Selanjutnya ada peran masyarakat. Jadi warga desanya mengikuti pelatihan komputer gratis di balai desa. Eh, Selanjutnya itu ada dukungan pendidikan. Jadi sekolah ini menyediakan peminjaman laptop bagi siswa yang kurang mampu, memudahkan dan menunjang pembelajaran juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.